True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Ada sebuah pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh John Maxwell. Saya kira baik. Apa yang Anda ingin orang tulis di dalam batu nisan kita? Apa yang orang mau tulis dan apa yang orang ingin kenang di dalam hidup ini ketika Anda dan saya menutup lembaran hidup ini? Spirituality is a wake up. Artinya menjadi spiritual, menjadi rohani, itu adalah bangun, sadar. Masalahnya too many people sleeping. Dia beraktivitas, dia sibuk, tetapi sebenarnya dia tidur. Dia nggak ngerti what's going on. Saya melihat ada beberapa orang yang mati mendadak karena di tengah-tengah kesibukannya. Coba bayangkan orang yang terlalu sibuk sampai orang bekerja, tentu saja orang harus bekerja, amin. Tetapi ada banyak orang yang terlalu sibuk bekerja, duitnya tambah banyak. Kalau ditanya kenapa engkau bekerja, dia juga nggak tahu kenapa dia bekerja. Karena saking sibuknya, saking rutinnya. Dan bayangkan orang itu tiba-tiba meninggal. Baru-baru ini ada seorang eksekutif top nasional. Saya nggak bisa sebut tentunya. Itu level perusahaan company nasional. Meninggal karena demam berdarah. Masuk akal nggak? Itu eksekutif meninggal karena demam berdarah. Itu penyakit bisa diobati. Kira-kira ada gejala sakit, mau ke dokter, tunda dulu. Oh, ada meeting, ada rapat, ada appointment. Sampai satu titik terlambat. Itu tiba-tiba dia keluar roh dan tubuhnya lepas gitu. Dia mau bikin order, mau tender udah nggak bisa. Loh, bayangkan. Ada banyak orang tidur sekalipun dia beraktivitas. Dan dia baru bangun ketika dia meninggal dunia. Loh, aku mati toh. Loh, di mana? Yang lebih cilaka kalau dia masuk neraka. Tapi kalau masuk surga pun ada banyak orang akhirnya dia nggak menyelesaikan apa yang seharusnya dia selesaikan. Ada satu orang yang khotbahnya tetap saya ingat. Brian Bailey. Ini orang mendapat penglihatan berkali-kali penampakan Tuhan Yesus. Satu hari dia frustasi, tekanan dalam pelayanan, kepingin mati. Mati beneran. Rohnya naik dibawa malaikat sampai ketemu Tuhan. Masuk surga. Lumayan kan? Luar biasa kan? Tapi Tuhan bilang, well, kamu masuk surga tapi kamu gagal. Kamu gak nyelesaikan rencanaku dalam hidupmu. Loh gitu ya Tuhan. Terus saya lupa apa, dia menangis atau Tuhan beri aku kesempatan untuk aku bisa menyelesaikan. Rupanya Tuhan juga kadang-kadang kasih ujian ulangan juga gitu. Saya waktu kuliah masih ada ujian ulangan, sekarang gak ada gitu ya. Namanya HER gitu ya. Pulang kembali rohnya, hidup kembali. Ini orang udah masuk surga. Tapi dia kembali bukan untuk masuk surga, untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Amin. Apa yang orang mau tulis, apa yang orang ingin kenang di dalam hidup ini. What is life? Apa itu hidup? Saya baru ini coba, saya suka download lihat di YouTube beberapa tema. Dan saya salah satu amati hidupnya Bruce Lee. Ini orang terkenal. Orang ini memberikan pengaruh, genius di dalam bidang. Saya sampai lihat itu funeralnya.
saya mendapat satu pelajaran. What is success? Dia sukses, tapi semuanya gone. Apa artinya sukses kalau tidak ada Tuhan di sana? Nothing. Hilang, habis. Dan itu satu tragedi. Dia sendiri meninggal umur 33 tahun. Anaknya Brandon mati umur 28. Dan saya tahu itu kuasa gelap. Dia boleh hebat, tapi dia tidak dalam perlindungan. Sebuah kekuatan kegelapan menghancurkan hidupnya. Apakah itu secara alamiah? Diduga dia dibunuh. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan satu kebenaran. Sesuatu yang saya dapat baru ini dari seorang hamba Tuhan, Jack Hayford. Dia ditanya tentang apa yang Anda pikirkan, apakah tentang sebuah warisan rohani. The question of legacy. Apa yang Anda mau berikan? Karena di dalam Stephen Covey seorang yang berhikmat. Puncak hidup yang paling level yang the highest level. Bukunya yang terakhir, The 8th Habit, is from effective to be great. Dari efektif menjadi besar. Nah, puncak orang dalam hidup itu adalah legacy. Kristus mengajarkan kepada kita, Yesus ada di bumi bukan hanya supaya dosa saya diampuni, tetapi itu ya tentunya itu sesuatu yang dasar. Tanpa itu semuanya nggak ada. Tetapi bukan hanya itu. Yesus ada, hadir di bumi, lahir di bumi untuk meninggalkan sebuah legacy, meninggalkan sebuah tapak jejak. How to live in life, bagaimana hidup di dalam sebuah kehidupan yang sejati. Pilatus secara nggak sadar berkata, inilah manusia. He is the true man. Dialah manusia sejati. Masalahnya banyak orang hidup gak kayak manusia, kayak binatang. Sekalipun dia pandai, dia meninggalkan sebuah jejak tapak, spiritual stepping stone untuk kita ikuti. Itulah yang namanya He is the master. Dialah guru itu, untuk kita taati, untuk kita ikuti jejaknya. Amin. Legacy. Dan ketika Jack Hayford itu adalah dikenal sebagai pastornya pastor di Amerika. Sedikit dari hamba-hamba Tuhan yang hidup yang menjadi teladan, dan dia memberikan legacy itu warisan itu seperti satu batu-batu memorial stone, seperti 12 batu yang di sungai Yordan. Dan dia berkata begini, okay, I will do and I will live in the 3G principle. 3G bukan handphone Anda. Dia ada bikin istilah 3G. Bagus. Apa itu saudara? Kita akan belajar. I want to be genuine. And I want to be generous. And I want to be gracious. Aku ingin menjadi asli, genuine. I just want to be that. If I am genuine, genuine itu tulus, sincere. I will constantly be real. Real, tulus, apa adanya, transparan. Hari ini beberapa hamba Tuhan terjebak membangun image yang menjadi satu orang idol. That's not biblical. Tuhan tidak pernah membentuk hambanya menjadi idola. Walaupun Kristus itu jadi idol, jadi populer, tetapi dia tidak mengajarkan orang untuk sekedar menyembah dia sebagai berhala. Idola itu berhala, idolatry. Salah satu yang harus dibangun adalah kita menjadi tulus, menjadi apa adanya. Amin. Hari ini terlalu banyak
topeng-topeng yang diajarkan kepada kita untuk kita hidup dalam topeng. If I'm generous, then I'm constantly giving. Generous itu murah hati. If I am gracious, then I am always making more space for places that people tend not to give space. Gracious itu apa ya? Lapang dada. Bisa memberi space, ruang gerak. Enggak neken orang, enggak nuntut orang, perfect. Saya akan uraikan satu-satu, ini versi saya. I want to be genuine. Salah satu hidup sejati Anda dan saya harus menemukan dirimu, menemukan diri saya, menjadi diri saya yang seperti Tuhan mau. Life is not just achievement, bukan mencapai, not having an activity. Hidup adalah sebuah perjalanan rohani untuk mengalami satu transformasi diri, to be. Saya ingin membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia apabila ia kehilangan nyawanya? Saya translate, saya modify. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau dia kehilangan dirinya? Yang terbaik di dalam hidup Anda menjadi dirimu. Amin. Bukan berarti kita terbaik, lebih baik dari orang lain, tidak. Yang terbaik bagi kita sendiri adalah menjadi diri, karena itulah yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Kalau kita kepingin jadi orang lain, artinya kita menolak apa yang Tuhan berikan. Kita perlu belajar dari orang lain. Nah, ayat ini nggak selalu ditafsirkan soal masuk surga. Iya, itu nggak salah. Tapi saya mau ajak Anda melihat dari bisnis yang lain. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau ia kehilangan dirinya, kalau ia tidak menjadi dirinya? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti dirinya? Musa, Ibrani 11 ayat 24. Musa setelah dewasa dia menolak apa? Disebut anak putri Fir'aun, artinya dengan iman setelah menjadi besar Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Artinya dia menemukan dirinya yang sebenarnya di dalam Kristus, di dalam Dia, Tuhan. This is a true life. Yesus datang supaya Anda mengalami Tuhan, dan melalui itu Anda menemukan dirimu. Tiap kali kita menyembah, Anda mengalami sebuah atmosfer surga. Di situ sekaligus kita sadar, kita menemukan sebuah kesadaran diri. Who am I? Who am I? We are nothing. Di satu sisi we are nothing, tapi di satu sisi lain kita amazed, kita terkagum-kagum karena kita menjadi beloved, orang yang dicintainya. Amin. Sehingga kita tidak membangun nilai diri kita di atas apa kekayaan jasmani, berapa mobil, berapa rumah, kedudukan, tapi kita bermegah di dalam kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Amin. I want to be genuine. Stephen Covey berkata, one of the greatest need in a human life is finding himself in his creator. Salah satu hal yang paling esensi adalah menemukan dirinya di dalam penciptanya. Perhaps the most important vision of all is to develop a sense of self. Sesuatu yang paling penting adalah menemukan kesadaran diri siapa kita. Dari situ baru kita sadar untuk apa kita hidup. Hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi yang lebih mendasar bukan apa yang kita lakukan, tetapi menjadi siapa dan siapa kita. Saudara, saya ingin menceritakan satu kisah untuk lebih jelasnya. Putri masaku, supaya Anda bisa tahu betapa cantiknya orang itu. Bukan sekedar cantik, berkarisma. Dia seorang anak diplomat Jepang. Dia seorang yang cantik. Jadi saya nggak cerita maksudnya cantik dalam arti untuk tetapi sebuah ciptaan Tuhan yang indah.
Dan dia pinter. She is very smart and intelligent. Dia sekolah di Harvard. Enggak sembarangan orang bisa sekolah di Harvard, orang asing. Dan dia lulus dengan magna cum laude. Dia menguasai 5 bahasa. Udah cantik, pinter lagi, berkarisma. Apa yang terjadi? Karena cantiknya dan mempersona itu, betul-betul dia tebar pesona. Sampai pangeran Jepang Naruhito melamar dia sebagai istrinya. Siapa Naruhito? Hari ini menjadi kaisar Jepang. Dia bukan orang miskin, Masako, tapi kalau dibandingkan kaisar Jepang, ya nggak ada apa-apanya. Jadi dia dinikahi oleh konglomerat. Apa yang terjadi? Beruntung nggak? Kalau kita pikir secara sosial apapun beruntung, nanti saya tunjukkan. Tetapi setelah dia menikah, suaminya nggak jahat loh. Tetapi yang terjadi, dia harus berhadapan dengan sebuah tradisi kekaisaran yang berusia 2600 tahun. Dia mengalami stres. Dia mengalami satu apa yang disebut syndrome adjustment disorder. 9 tahun gak punya anak. Punya anak perempuan lagi. Bukan saya mengecilkan, tapi tradisi kaisar Jepang menolak anak-anak perempuan untuk jadi kaisar. Sampai undang-undangnya dirubah. Oke, istilahnya kan udah problemnya. Tetapi dia menderita. Saya lihat di Google, wajahnya itu lebih tua daripada umurnya. Padahal kalau kita pikir teknologi merawat kecantikan itu Jepang salah satu yang luar biasa. Teknik-teknik kecantikan itu luar biasa. Dia sebagai permaisuri, secara harta, secara dia bisa lakukan. Saya merasakan dia tuh nggak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak menjadi dirinya. Anda tahu? Pernikahan bukan membuat Anda kehilangan dirimu. Anda menyerahkan dirimu, tetapi lewat itu saling mengasihi, memberkati. Beberapa suami memanipulasi istri, tapi sebaliknya beberapa istri memanipulasi suami. Dan itu bukan cinta. Cinta bukan memanipulasi. Yang luar biasa, Tuhan kita tidak pernah memanipulasi hidup kita. Sekalipun Dia yang membeli, sekalipun Dia pencipta. Dan yang luar biasa, Dia nggak minta kita memberikan hidup kita kepada Dia lebih dulu. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Itu luar biasa. Nah, Masako tidak berhadapan dengan Naruhito. Naruhito nggak bisa apa-apa karena ini masalah tradisi. Dia nggak perempuan atau permaisuri dalam kaisar Jepang, bukan seperti di Spanyol Putri Sophie atau Lady Di yang boleh terlibat dalam kemanusiaan keliling dunia. Itu mungkin dia akan menemukan diri. Dia dikurung kayak boneka. Kira-kira bahagia nggak? Dikasih uang triliun, tapi kehilangan dirinya. Roma, ini prinsip Alkitab yang orang nggak ngerti. Roma 14 ayat 23. Tetapi siapa yang bimbang jika dia makan, dia telah dihukum, karena bukan atas dasar iman, dan karena dia melakukan bukan karena dasar iman. Dan segala sesuatu yang bukan atas dasar iman adalah apa? Dosa. Banyak orang berpikir dosa itu cuma melakukan imoralitas. Masako itu lebih kaya, lebih terhormat, betul nggak? Banyak orang ikut Tuhan tapi nggak ngerti prinsip, belum tentu ngerti prinsip ini. Dia kehilangan dirinya, dia nggak menjadi seperti yang Tuhan sudah taruh, DNA yang ada, talenta yang Tuhan berikan, luar biasa. Semua gelarnya tuh nggak terpakai. Dia hanya satu boneka. Saya karena tinggal di Indonesia berani ngomong begini. Kalau di Jepang mungkin saya nggak berani. Saudari-saudari, kalau ngerti kebenaran ini, Tuhan berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau ia hilang diri? Adik-adik yang belum menikah, putri-putri,
wanita. Jadi kalau Anda ngerti kebenaran ini, kalau Anda jadi Masako dilamar sama Naruhito, jawabnya apa? No. Hah? Dilamar kaisar masa ditolak, Pak? No. Bapak Ibu kalau anakmu Masako dilamar Naruhito, jawabnya enggak berani. Berani enggak? No. Loh, ini loh kebenaran. Anda dipanggil menjadi dirimu. Amin. Bagaimana mungkin menolak kaisar Jepang? Saya kasih contoh. Teman saya, dia pernah sekolah di Amerika, sekolah Alkitab. Ada satu cowok cakep, sekolah Alkitab jadi pokoknya jadi favorit. Banyak gadis yang menanyakan dia tanya lewat roommate-nya, teman sekamarnya. Jawabnya dia bagus. Itu si Dina tanya sama Kak tentang kamu, gitu. Dia jawabnya apa? Tanya dong sama dia, mau nggak ke Meksiko? Mau nggak ke Meksiko? Aku ini Tuhan tuh panggil aku ke Meksiko. Kalau dia nggak bisa ke Meksiko, lupakan semua. Aku tidak ingin kehilangan diriku, panggilanku, hanya karena aku menikah dengan dia. Amin. Kita selalu bilang dosa, nggak lakukan. Terus akhirnya kita terjebak kekristenan kita. Yang penting jadi orang baik-baik. No, Masako jadi orang baik-baik. Tapi dia tidak menjadi dirinya. Saya ingin tunjukkan. Nah ini dunia pelayanan. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Afrika. This is a true story. Ini bukan ilustrasi. Kalau dia KKR, mujizat terjadi. Raja-raja duduk di podium. Anda bisa bayangkan orang ini nggak sembarangan ya. Dia orang Amerika. Dia ke Afrika, tinggal di sana menginjil. Tapi istrinya nggak kerasan. Di sana nggak ada hamburger, nggak ada pizza, nggak ada hotdog gitu. Istrinya bilang, ayo Pak pulang Pak, ayo Pak pulang. Ya kita pelayanan di sini, aku nggak kerasan. Suami punya otoritas, istri punya pengaruh. Kadang-kadang seringkali influence lebih kuat dari otoritas. Jadi hati-hati. Akhirnya dia nggak tahan. Ya sudah, gua pulang. Ayo kita pulang. Akhirnya mereka pulang. Dan waktu hamba Tuhan ini kembali ke Amerika, dia baru sadar dia kehilangan panggilannya, dia kehilangan dirinya. Orang itu mati sebagai pemabuk. Karena dia begitu frustasi. Kenapa Musa? Lihat. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman dia menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25 berkata apa? Dia memilih menderita bersama umat Tuhan. Amin. Lalu apa gunanya? Dia kehilangan harta, kehilangan jabatan, mimpin budak-budak itu. Dia sendiri nggak masuk. So, apa hasilnya? Untuk apa? Kalau kita pikir secara logika, apa itu hidup yang sukses? Saya bilang ya. Apa Pak? Satu, dia sudah melakukan, dia sudah menggenapi seluruh rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup. Yang kedua, dia sudah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia menemukan dirinya. He was born to be a man of God. He was not born to be a prince of Egypt. Amin. Apakah Anda nggak pernah dengar kebenaran ini? Dia sudah menjadi, dan generasi berikutnya sampai hari ini mengenal Moses, the man of God. Musa, hamba Elohim, bukan pangeran Mesir. Betul? Kalau dia memilih di Mesir, hari ini mayatnya menjadi salah satu Fir'aun di piramid. Betul enggak? Hari ini generasi berikutnya dari zaman ke zaman mempelajari hidupnya. Musa meninggalkan jejak tapak yang abadi.
And that is life. Kembali, apa yang orang ingin kenang dalam hidup. Hari ini Anda dan saya masih punya waktu. Apa yang disebut time. Time is priceless. Time is free. Waktu itu cuma-cuma, tapi tidak ternilai. Anda tidak bisa membeli, Anda tidak bisa menjualnya. Anda dan saya hanya bisa menggunakannya atau mensia-siakannya. Makanya orang bijaksana adalah orang yang memahami tentang waktu. Amin. I want to be genuine. 1B, kita harus mengalami proses transformasi. Tuhan tidak pernah memberi pohon yang berbuah biji plus waktu menjadi pohon yang berbuah. Ini 1B. Ada tidak ada minyak kalau buah zaitun tidak di squeeze, diperes, ditekan. Tidak ada air anggur kalau buah anggur nggak dipres. Nggak ada parfum kalau bunga itu nggak dihancurkan. Tidak ada kehidupan kalau hidup ini tidak diproses. Yang kedua, I want to be generous. Aku ingin bermurah hati. Salah satu Anda dipanggil memberi. Saya merenungkan ketika seorang mengakhiri dan menutup lembaran hidup ini. Ternyata orang yang berpeduli dan berbuat baik kepada sesamanya, dia memiliki kenangan jauh lebih kuat dibandingkan orang yang sukses, yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sukses bukan goal. Sukses itu sarana. Saudara, ada satu teman saya, rekan bekerja, dia punya tante di Lumajang. Tante ini meninggal, gereja itu gereja yang besar, katanya paling besar di Lumajang. Tetapi gereja itu pernah mau tutup, mau dijual. Tante ini yang berjuang untuk mempertahankan, dia yang berdoa. Ponaannya ini yang tahu sendiri, tante itu berdoa, nangis tiap hari, menjerit. Dan dia bukan pendeta, dia bukan full timer. Akhirnya gereja itu bangkit sampai jadi maju sekali, bikin sekolah dan sebagainya. Waktu meninggal, si pendeta ini, hamba Tuhan ini cerita bagaimana kebaikannya tante. Teman saya ini terkesan. Terus dia menyumbang, memberi berkat untuk pelayanan 25 juta. Dan waktu hamba Tuhan gembala ini terima 25 juta. Dia bilang gini, tantemu itu luar biasa. Kenapa Pak? Bayangin, sudah meninggal pun masih bisa ngundang berkat 25 juta. Saudara, ternyata saya ngomong, orang kalau sudah meninggal, orang sukses itu kalah sama orang yang peduli sama orang, yang berbuat baik sama orang. Apalagi kalau orang sukses berbuat baik. Katakan amin. Tinggal kita, Anda dan saya, berani enggak kita hidup itu dengan nilai. Anda dan saya enggak semua dipanggil jadi konglomerat. Tapi Anda dipanggil hidup dalam martabat. Caranya kayak apa? Hidup dalam nilai kebenaran. Amin. I want to be generous. Give. Anda gak harus tunggu kaya dulu. Hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya gak cerita, saya lagi sedang bangun rumah. Rumah yang luasnya gak saya pikir. Saya gak punya bayangan punya rumah segitu. Jadi saya ada butuh dana yang cukup besar. Tapi saya ngomong sama Tuhan, tabungan saya itu seringkali habis-bis. Saya minta sama Tuhan, saya butuh dana, saya butuh uang untuk bangun rumah ini. Ada titik saya bilang, Tuhan saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak punya duit. Roh Kudus bilang terus. Saya nggak tahu caranya gimana. Karena di situ belakangnya untuk nanti akan training center untuk 60-70 orang. Kita akan merintis School of Life. Ada kamar untuk hamba Tuhan, 2 kamar atau apa. Saya bilang gini, Tuhan, di tengah saya butuh dana,
saya berikan saya tetap untuk menabur. Saya nggak ingin berhenti nabur hanya karena di tengah-tengah saya butuh duit. Nangkep saudara? Give. Anda tidak dipanggil berbuat baik untuk semua orang. Siapa yang nolong, yang ngasih persembahan untuk orang Haiti? Angkat tangan. Enggak ada toh? Saya juga enggak. Dan saya enggak merasa berdosa karena enggak nulungi orang Haiti. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan Tuhan sebagai sesama saya. Jauh. Tapi pasti ada orang yang Tuhan hadirkan. Apa itu sesama kerja, apa itu segereja, sepelayanan, atau orang di depan gereja sana. Di gereja saya ada orang jual kolas. Tahu kolas ya? Apa itu kolas? Yang kertas, kelereng gitu. Dia nggak masuk gereja, dia jualan di depan tunggu anak sekolah minggu. Saya waktu break, saya ajak omong-omong dia, ajak kenalan dia. Saya suka nyopo orang yang, saya dulu waktu di Bintang di Ponggo kalau lari-lari, itu saya kenalan sama babu-babu. Jadi saya kenal babu-babu itu semua. Saya injili mereka. Pembantu saya semua terima Tuhan. Dari keluar ganti, terima Tuhan lagi, terima Tuhan lagi. Padahal saya nggak bilang terima Yesus, nggak, saya nggak pernah khotbah begitu. Ini orang kembali lagi tukang kolas tuh jualan itu untuk anak-anak itu. Saya ajak omong, kenal umahmu di Indi, ternyata wong Medion juga gitu ya, bla bla bla. Satu hari tangannya tuh ada luka. Tangannya ada luka. Tanganmu kena apa? Yo iki ono borok iki. Ya obatno. Ada duit. Ya segini. Tak kasih uang. Wis, ojo gelio ya. Kayak obat. Nah, saya kan pelayanan enggak setiap minggu ke gereja, di gereja saya sendiri di Dharma Usada situ. Anak saya pun, "Papa, dicari tukang kolas," katanya. Saya lagi mau cari dia, rupanya dia ada kebutuhan atau apa, dia cari saya. Saudara, ini mungkin hal yang kecil, tapi jangan berhenti berbuat baik. Amin. Saya tanya sama di radio, jadi Bapak percaya keselamatan itu harus berbuat baik dulu? Enggak, saya percaya keselamatan karena iman. Saya berbuat baik bukan untuk selamat, tapi saya berbuat baik karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. I want to be generous. Jack Hayford berkata. Yang ketiga, I want to be gracious. Gracious apa? Bermurah hati. Kita ini tidak ketemu orang sempurna. Kadang-kadang orang-orang yang menyakitkan, tapi berikan pengampunan. Saya tidak setuju semua apa yang dilakukan Benny Hinn, tetapi saya tahu he is the man of God. Jadi kadang-kadang dunia itu gini, kalau dikagumi, wah, tapi kalau ada salah, ditudingi. No, jangan begitu. Kita justru mendoakan beliau. Jadi mungkin juga baik untuk beliau supaya sadar, bukan popularitas, bukan kehebatan yang pada akhirnya memberi arti itu adalah Tuhan. Itu semua itu efek sampingan, apa ya? Akibat. Ya, kalau Anda setia tentu saja pelayanan akan maju, akan berkembang. Tapi jangan menaruh harap kita pada manusia. Manusia itu pagi bisa tempe, sore bisa deli, saudara. Kalau orang itu meninggal dunia, biar ditangisi 1 juta orang, nggak ada yang bisa nolong, betul nggak? Itu alamnya udah lain. Yang bisa nolong cuma satu, Tuhan Yesus. Amin. Nah, I want to be genuine, I want to be generous, and I want to be gracious. Yusuf, apa bedanya Yusuf sama Salomo? Salomo itu sukses, suksesnya dipek dewe. Coba tuh lihat, ngeri itu orang. Pengkhotbah itu ngomong aku. Salomo memang dia sukses, hebat, luar biasa, genius.
Tapi dia tidak pernah memakai kekayaannya untuk berbuat baik. Terakhirnya dia kumpulin, dia kolektor besar. Yusuf, dia sukses. Dia pakai kedudukannya justru untuk ngayomi saudaranya yang notabene mengkhianati dia, yang notabene menjual dia. He is gracious. Amin. Anda dipanggil bukan seperti Salomo, seperti Yusuf. That is life. Anda dan saya masih punya waktu. Jangan sia-siakan. Mari kita tinggalkan jejak tapak yang abadi. Orang yang hidup dalam prinsip kebenaran, dia akan abadi. Anda dan saya akan abadi. Kalau Anda berjalan dalam prinsip kerajaan sorga. Amin. Orang tetap mengenang Martin Luther King, seorang yang mati untuk saudara-saudaranya kulit hitam. I have a dream, I have a dream. Begitulah pula guru kita. Kenapa dikenang? Dia mati di salib, jadi Tuhan dan Raja. Makanya Yesus itu Elohim sejak awal. Tapi dia jadi Tuhan setelah dia mati dan bangkit. Anda muridnya, saya muridnya. Anda dipanggil untuk mengikuti jejak yang sama. Amin. Bukan jadi orang baik-baik semata. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam pelimpahan. Saudara, kenapa orang kota Sodom dihukum? Bukan karena hanya dia dosa seksual, dosa homoseks. Yeskel 16 ayat 49 Anda boleh baca sendiri. Karena kesenangan hidup ada pada makanan yang berlimpah pada orang dia, pada anak-anaknya. Tapi ia tidak menolong orang lain, orang yang menderita. Siapa penghuni sorga? Tuhan berkata, ketika aku sakit, ketika aku lapar, ketika aku haus, engkau memberi, engkau memberi. Saya khawatir ada banyak orang yang jalani sebuah fake gospel, Injil yang palsu. Saya sudah dapati ada kecenderungan Injil menjadi sebuah entertainment. Kebaktian itu jadi entertainment. Di kota-kota besar seperti itu. Orang disuguhi tontonan yang hebat, musik yang hebat, pemimpin pujian yang hebat. Tetapi yang penting apa? Nonton, ngeliat tok, do nothing. Tetapi Anda dan saya tidak dipanggil jadi penonton, tetapi dipanggil menjadi peserta sebuah pertandingan iman. Ampunilah, prinsip kerajaan sorga, maka engkau akan diampuni. Siapa yang mengampuni orang lain, dosanya juga to be gracious.